di hari Minggu yang indah ini ya. Gimana, semangat gak? Semangat harus dong, kan kita diberkati Tuhan terus selama ini. Nah, sebelum kita memasuki sekolah minggu ini, kita nyanyi dulu yuk, biar kita tetap semangat, biar Tuhan senang sama kita. Oke? Kita nyanyikan lagu Ku Masuk di Gerbangnya. Harus semangat ya walaupun di rumah. 1, 2, 3. Nah, gimana adik-adik? Semangat belum? Harus semangat, kan kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, kita doa dulu yuk. Nah, setelah itu kita juga akan melakukan untuk firman Tuhan. Oke? Mari kita doa dengan sikap yang baik. Tutup mata, lipat tangan, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, karena terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami Tuhan, telah ikat kami Tuhan Yesus dari tadi malam Tuhan Yesus, sehingga kami dapat bangun dengan tenaga dan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan, telah memberikan kami berkat rahmat penyertaan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu nanti Yesus. Semoga Engkau berkati dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, semoga firman-Mu dapat kami terapkan Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, segala berkat rahmat penyertaan Yesus, terpujilah Tuhan nama-Mu selamanya. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan ya. Nah, adik-adik sikapnya harus baik ya. Siapkan Alkitabnya, dengarkan baik-baik firman Tuhan, pahami, oke? Sekarang kita penjelasan Tuhan. Mari, silakan. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini ketemu lagi dengan Mbak Ria pada minggu kedua bulan Februari, yang dimana minggu kemarin itu teman-teman ada yang tahu nggak? Sekolah minggu kita itu ulang tahun ya. Nanti di akhir sekolah minggu hari ini akan ada kuis. Ya, jadi jangan kemana-mana, nanti tunggu dulu ya, kuisnya akan ada hadiahnya, nanti akan ada kuis setelah sekolah minggu selesai. Nah, teman-teman, hari ini Mbak Ria mau cerita tentang sesuatu ya, tapi sebelumnya kita mau buka Alkitab dulu di dalam Efesus 1 ayat 7. Ya, siapkan dulu Alkitabnya. Kita akan membaca Efesus 1 ayat 7. Sudah? Siap? Alkitabnya sudah disiapkan? Yuk kita baca sama-sama ya. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, Mbak Ria mau flashback sedikit nih, cerita tentang awal penciptaan. Nah, teman-teman masih ingat nggak, manusia itu diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Hari keberapa? Benar banget, hari ke-6 ya, hari ke-6. Jadi hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Masih ingat nggak ceritanya waktu itu? Adam dan Hawa diciptakan, ditempatkan di taman apa? Benar, Taman Firdaus atau Taman Eden. Nah, Mbak Ria mau flashback sedikit ya.
Pasti teman-teman sering dengar cerita tentang Adam dan Hawa. Pada waktu Hawa berjalan di Taman Eden, ya, menikmati pagi, jalan-jalan di taman yang sangat indah. Tiba-tiba dia berhenti di sebuah pohon. Di tengah-tengah Taman Eden ada sebuah pohon, namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, di situ dia melihat, wah, ada banyak buah. Nah, tiba-tiba ada seekor apa, teman-teman? Ular, benar ya. Seekor ular yang berbicara dengan Hawa. Hei Hawa, kamu mau nggak memakan buah ini? Buah apa? Wah, ini kalau buah mau makan, pasti kamu akan tahu nih. Kamu akan pinternya sama seperti Tuhan, kata ular seperti itu. Aku nggak mau, aku takut karena Tuhan sudah melarangku. Kamu boleh memakan buah apapun di Taman Eden ini, tapi satu, jangan sekali-sekali kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah Taman Eden itu. Lalu Hawa dibujuk lagi oleh ular. Nggak apa-apa kan, sekali-sekali. Nanti kamu akan pintarnya sama Tuhan loh. Ya, kata ular seperti itu. Akhirnya Hawa pun tidak tahan dengan godaan ular. Akhirnya Hawa memetik satu buah saja di pohon. Lalu ular berkata, makanlah, nanti kamu akan pintarnya sama Tuhan. Nah, kemudian baik, makan ya, makan sama Hawa. Sebentar, aku harus memberitahu juga Adam. Nah, sebentar ya ular, aku mau kasih tahu sama Adam. Lalu Hawa pergi ke tempatnya Adam. Adam, aku punya buah yang katanya ular itu kalau kita makan nanti pinternya kita sama kayak Tuhan loh. Masa? Ya, Adam bilang gitu. Iya, cobain. Dia Adam tanpa pikir panjang, dia memakan buah yang dikasih sama Hawa. Lalu dimakan oleh Adam. Apa yang terjadi, teman-teman? Seketika itu juga Hawa, Adam langsung sadar bahwa mereka, aku tidak memakai pakaian. Akhirnya mereka lari bersembunyi karena malu. Ya, akhirnya mereka mencari daun-daun untuk menutupi bagian tubuh mereka. Ya, nah di situ awal permulaan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian Adam dan Hawa punya anak sampai zaman Nuh, sampai zaman Abraham, sampai zaman Yesus, sampai zaman kita. Nah, kita mendapat dosa turunan dari Adam dan Hawa. Jadi dosa yang pertama kali dunia kenal dosa pertama kali itu pada waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, teman-teman, sekarang kita juga mengenal dosa. Ya, kita jadi tahu nih, itu kalau kita mencuri itu berarti dosa. Bahkan kita nggak pernah juga kita sekali-sekali berbohong ya, atau mencontek, atau kita
berlaku kasar kepada orang lain. Nah, di situ dosa sudah memasuki manusia, sama seperti Adam dan Hawa tadi. Nah, teman-teman, Mbak Ria punya sesuatu nih. Ada air putih berlambang manusia. Ini air putih. Dulu manusia pas zaman Adam dan Hawa belum kenal buah pengetahuan dan jahat, belum memakannya, manusia itu hatinya putih seperti air putih ini. Dan ini ada si iblis yang menjelma jadi ular, diibaratkan dengan sebuah air yang sangat keruh, karena di situ banyak sekali dosa dan tipu muslihat. Nah, kemudian ini Tuhan sangat murni hatinya, dia penuh dengan pengampunan. Nah, kemudian teman-teman, dosa itu sudah mencampuri hati bersih manusia pada waktu manusia pertama diciptakan. Dan sekarang kita juga sering kadang-kala, aduh, aku berdosa nih. Apa ya? Nah, yang tahu teman-teman sendiri. Dosa mungkin pernah berbohong, akhirnya jadi keruh karena hatinya sudah tercampur oleh dosa. Dosa pernah marah-marah sama bapak ibu, aduh, tambah lagi deh ya keruhnya. Kemudian dosa pernah mengejek teman, aduh, tambah lagi. Dosa pernah apa ya? Teman-teman apa? Wah, tambah lagi ya. Kemudian ada Tuhan Yesus. Jangan khawatir kalau teman-teman meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus, meminta ampun pada Tuhan Yesus, Tuhan pasti mengampuni. Tapi ingat, jangan diulangi. Nah, kita tadi ingat satu ayat tadi dikatakan bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, ya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi waktu peristiwa Paskah atau peristiwa kematian Tuhan Yesus Jumat Agung, Tuhan Yesus sudah membayar lunas dosa kita dengan darahnya. Makanya darah Yesus itu sangat berkuasa, ya. Ketika kita meminta ampun kepada Tuhan Yesus, kita akan dimurnikan kembali. Tapi Tuhan bilang jangan diulangi kalau sudah minta ampun. Ini adalah darah Yesus yang sudah lunas membayar dosa kita pada saat Beliau wafat di kayu salib pada peristiwa Jumat Agung. Jadi begitu berharganya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat hidup kita. Dan alasan kita hidup hari ini adalah karena Tuhan Yesus hidup, karena Dia juga sudah bangkit. Ya, jadi keimanan Kristen kita itu tidak sia-sia karena Allah sudah bangkit. Dan buktinya kita dipelihara setiap hari, ya. Kita bisa makan, kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa berteduh di rumah, tidak kehujanan, tidak kepanasan, kita bisa tersenyum setiap hari, ya kan? Kita bisa menebarkan kasih kita kepada sesama. Ya,
Jadi ketika hati yang sudah diampuni itu akan menjadi murni kembali. Tetapi ada satu syarat juga, kita harus berani minta ampun. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu, ya. Jadi kita harus meminta ampun dulu terhadap Tuhan dan tidak mau diduakan, gitu ya, teman-teman. Jadi itu pelajaran hari ini, bahwa salib Tuhan, penebusan dosa Tuhan, wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib itu sangat berharga. Darahnya sangat berharga karena dia bisa memutihkan kembali dosa-dosa kita yang merah seperti sirup marjan. Seperti kirmisi, ya. Itu ya teman-teman. Jadi kita harus ingat selalu bahwa darah penebusan Tuhan Yesus itu sangat mahal dan dia sudah lunas membayar seluruh dosa kita. Dan kita wajib bersyukur untuk itu, teman-teman. Karena kita sudah dibayar lunas, tidak kredit, tidak hutang, ya. Jadi lunas, ya. Sekian dulu teman-teman cerita dari Mbak Ria. Semoga hari ini kita bisa dapat sesuatu, pelajaran sesuatu, ya, dan bisa mengingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu sangatlah berharga dan mahal. Nah, teman-teman, sekian dulu cerita dari Mbak Ria. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi, ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Bagus kan? Ingat ya, pesan dari firman Tuhan hari ini ya. Ingat, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Biar Tuhan Yesus senang sama kita, bangga sama kita. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita menyanyikan pujian lagi yuk. Harus tetap semangat ya, walaupun sudah mau berakhir. Oke? Kita akan menyanyikan Tuhan Yesus baik. Jangan sedih ya, kita akan ketemu lagi minggu depannya. Oke, selamat hari Minggu, sehat selalu. Ingat ya, cuci tangan, pakai masker. Oke, tetap di rumah ya adik-adik. Dah.